Jadi asbab ini dulu yang ngeten ngene iki kula terangno sithik. Jadi gerakan-gerakan pluralisme Islam kafir gak ono bedane dan kekancan antara non kafir Islam ora ono bedane itu tidak dicetuskan oleh LSM. Rasulullah itu pernah sektarian, wong ora oleh sedekahne wong musyrik nanti gelem iman. Nanti gelem apa? Iman. Tapi mbek Allah malah diloroi disalahno mat ngono iku ora iso. Pokoke urusan iman urusanku, tapi nek wong kafir statuse tangga utawa statuse kanca atau kerabat nggih. Nek wae sedekah iku kudu apa? Disedekah. Ini jangan sampai karena dia sedang kafir kemudian kita ndak napa sedekah. Itu kula sakniki jog umur zaman akhir ini, kula malah sadar pentingnya sedekah wong kafir. Karena kan kejadiannya malah ndak itu malah ngeri. Misalnya kayak masjid banyak disumbang jarum, disumbang non muslim. Nah, wong Islam ora di tradisi sedekah malah anane nopo terus ora tau ngekek gitu. Malah elek, malah murahan, malah nopo? Murahan. Jadi itu sangat asbab nuzul. Jadi itu meskipun kita tidak bisa pakai ayat ini dipakai justifikasi, dipakai alasan bahwa gerakan pluralisme ngono ayatnya dibuatin saged. Tapi jelas asbab nuzul ayat niki niku Kanjeng Nabi nate nglarang tiyang sedekah nek wong musyrik. Nggih, walam mana sallallahu alaihi wasallam minat tasadduq alal musyrikin lislimu nazala laisa alaika napa? Huda. Dan semenjak itu Nabi akhirnya ya biasa mawon sedekah ning wong musyrik. Artinya nak waya sedekah bukan dipaksakan sedekah mboten nggih nak waya sedekah misalnya atas nama tonggo. Kan Kanjeng Nabi nanti ngendikan ada tiga hak yang perlu disedekahi. Satu atas nama tetangga. Itu cek kafir, cek muslim, cek apa saja termasuk orang fasik ya tetap disedekahi. Atas nama kerabat. Atas nama sama-sama Islam. Itu memang aturan dari Rasulullah. Misalnya ada orang kafir perlu disedekahi atas nama tetangga. Itu dulu Rasulullah nyarani jadi Nabi pernah melarang. Tapi terus diperintah pangeran enggak bisa mat, kamu salah. Enggak iso atas nama tetangga tetap sedekah. Dan itu standar makna asbab nuzul ini. Terus makna hukum sosialnya oleh ulama itu meniru teori zaman Khibrun Akhbaril Yahud. Ini hadis sahih. Jadi ulama atau intelektual atau siapa saja mulai dulu itu punya khas. Nabi itu pernah menceritakan karena Khibrun Akhbaril Yahud dulu itu ada orang pintar yang termasuk orang baik di Bani Israel. Ya tentu zaman belum tahrif, tidak kayak Yahudi sekarang. Itu ada seorang ulama, dia pintar sekali dan soleh. Itu kaya sekali. Dan dia pernah melakukan 3 sedekah yang kontroversi. Melakukan 3 sedekah yang apa? Kontroversi. Dia pagi-pagi bawa uang sekian dinar, dikasih lonte. Jadi gunjingan, terus dikau ala zaniatin. Ini piye? Wong sing tukang wiridan, wong soleh-soleh kiri ra disedekahi malah iki lonte disedekahi. Hari kedua dia kontroversi lagi karena sing disedekahi maling. Jadi gunjingan ini Pak Kiai orang terpelajar malah disedekahi maling. Hari ketiga nyedekahi wong sugih, kontroversi meneh sing melarat ra dikai malah sugih. Jadi dia melakukan 3 sedekah yang semuanya kontroversi saat itu. Karena dia orang alim dan dia ulama punya posisi di masyarakat nggak berani mengadili terus konfirmasi. Dan itu hadis sahih yang cerita Rasulullah. Masyarakat tanya, kenapa ya Pak Kiai Anda kok sedekah sama tukang zina? Beliau jawab, lah iya wong nganti nglontek perkara golek duit. Jadi ini ra sedekah wis nduk. Kowe nglontek golek duit iki tak kei duit ben ra usah napa. Itu juga maling. Jadi maling perkara golek duit. Bisa kita kei duit ra usah maling. Itu juga wong sugih. Wong sugih nganti ra gelem sedekah ora iman duit. Pada iman penyisan ke iman duit tak tambahi. Nah, semenjak Nabi menceritakan itu pada umatnya dan sampai sekarang kita dengar cerita itu. Semenjak itu sebetulnya ini bukan saya bela bapak saya, bukan bela Gusmi, bela kiai-kiai yang kancanan wong nakal. Sebetulnya khazanah dalam Islam itu banyak sekali. Ada yang tipikal kiai-kiai tertutup. Sebagai kancanan wong nakal, katut nakal. Sehingga ada aturan misalnya di ala-ala itu. Fainal qorina bil qorini yaktadi. Sampai kancanan wong nakal khawatir katut. Itu ya khazanah. Nyatanya yang ngono tenan sebagian ya katut nakal tenan. Ya kita fair itu khazanah. Itu napa? Khazanah. Ya akeh kancanan wong saleh, kancanan nakal ya katut nakal.
Karena gak mungkin wong wedok wengkek boys kok katut kepengin dadi santri. Nek santri katut kepengin boys mungkin. Jadi potensinya tetap lebih tinggi. Gak mungkin Cahayu tertarik santri klunak-klunuk ra di duit, tapi nek santri tertarik wong ayu sing gaya mungkin. Kowe ngempet kono ora usah ngempet. Lah kono ora tertarik ra kok. Dari segi ini tentu maslahat tidak berteman karena potensinya kita tertarik situ ndak. Santri kiai kok menarik bil, wong boys-boys pakai bang wayu-wayu gaji tetep roh. Wong sarungan ora bener kutune abang. Kiyaine mikir reso turu kono tenang ae ora kepikiran. Artinya potensinya mangane gak sejenis rasa kancanan. Kowe kancanan pejabat mobil mewah, duwe wae kowe ngileri ya. Kono ora ngarah ngiler kepen dadiku kowe. Jadi potensinya kita yang rugi. Nah, terus-terusno kancanan kita yang rugi. Kayak mulai cerita bojo masuk Pak pejabat isu gede omahe tuwi kok ana kolam renang duwe akeh. Malah ngenes tok to. Kowe dhewe roh wis ngenes wis cerita bojo ngenes bisa. Tapi bojoku kok kowe lho Mas ora iku. Berarti mau terjadi pengenesan saja. Sementara kono regani kiai pendape mati. Wis basa-basi Pak Yai dongakno urip kula barokah paling ngono. Ya jalo. Nggih, kiai ini paling banter jam ngono untuk sangu. Jajal kan. Urip paling barokah, dunya sedekah kono itikaf ning masjid, gak arah gelem nasihati ngono ora arah apa. Nah, sehingga ulama milih kekancan itu kon milih ya sudah. Tapi teori itu juga tidak segala-galanya. Misalnya ya di Indonesia dulu ya pernah ada orang-orang kayak Gusmi, kayak Gus Nasi ya banyaklah dalam khazanah Indonesia itu ceritanya itu berdasar hadis tadi. 3 orang pinter yang melakukan 3 hal yang kontroversial. Misalnya gini, Quran tuh nyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mungkin Anda nahi mungkar wong sining doli, wong kenal lagi. Pialam dandani wong sekedar berinteraksi tidak mau. Padahal ciri utama ngandani ora ana objeke ana mukhatab ana lawan bicarane ketemu ora gelem. Padhe carane. Jadi misalnya kowe sampean takoki pangeran. Kiai Hafiz, Kiai Mansur, kowe tau ngandani lonte? Mboten nate Gusti, masyaallah astagfirullah pangeran. Karena kan untuk nahi mungkar tentu harus kenal dan harus ada objek kamu mukhatab. Dari segi itu tentu kiai-kiai yang mau berteman itu ya ada dalilnya. Ya tapi misalnya iku dikenal apik wong sing ijek hiper-hiper. Potensi ngandani mek katut itu kan. Kan 50-50. Masalahnya kan iku 50-50 to. Ana. Ya nak katut perawan to rondo iso diselah pakai nikah. Tapi nak kenal wong ngono iku kok bisa tuh kok bisa tak perkara. Iya nak coba perawan mek rondo diselah-selah sik gampang. Sing ra iso diselah itu kan siji bojone wong. Nomor loro sing alfabisat atau alfabisin karena wis dicap. Itu nek cara hukum ana perawan rondo jek ana dalane, jek ana apa? Paling parah nak bojone wong wis ora ana dalane, terus nomor loro hobisat dan sebagainya itu. Paham ya? Artinya Nabi di bab hadis sahih iku cerita ana wong pinter sangka Bani Israil ulama. Ku senengane malah sudah ambek lonte, ambek maling, ambek usuke medhit. Itu tujuannya itu tadi. Khazanah Islam itu kan. Dan di antara khazanah itu tentu ada cerita-cerita kayak gitu. Nanti juga kaget misalnya ada wali songo dulu kayak Ahmad Ainul Yakin yang anti Kalijogo. Ada Sunan Kudus juga yang anti Kalijogo. Tapi nyatanya Sunan Ampel dan beberapa wali senior membiarkan gaya Kalijogo yang begitu. Yang mulai ketoprakan sampai mulai tidak ada ngabang-ngabangan. Diwari Sunan diwari kalimat soto. Memang Sunan Ampel sebagai orang alim, beliau paham betul bahwa khazanah itu banyak. Dan beliau juga paham, Ahmad Ainul Yakin nggak perlu mentoleransi Kalijogo. Kalau ditoleransi ada di ketoprak kaku Islam Indonesia. Semua ngotot kaku, ben tetap kaku, biar ngelahirno santri-santri kaku, ulama-ulama yang anti ketoprak. Tapi faktanya umat Islam yang berjahat tapi senang sidan kan banyak. Jangan karena harus steril terus dia kecewa dengan Islam. Kan juga tidak boleh begitu. Masa? Paham ya? Karena ingin toleh ideal, akhirnya malah Islamnya tinggi. Hilangnya sepen wae nyinjen penyinden wae ngetoprak sebenarnya saya dadi ra digenti. Soal hukumnya ketoprak piye ana hukumnya dhewe mandiri, independen. Hukum ketoprak itu hukum yang independen. Tapi enggak boleh orang dipaksa tidak ketoprakan terus taruhannya kehilangan syahadat. Nanti kaji Nabi tetap mangkoleh lewat takholal jannah. Ketika Nabi takoi Abu Dzar, wa inzana wa insaroko senajan to nanti zina nanti maling. Nabi terjawab inzana wa insaroko. Tidak boleh orang karena sudah kalimat tauhid karena zina terus menghukumi kafir. Tidak fair namanya, paham no? Kafir yo kafir, darane pengiran telu jenenge kafir. Tapi wong zina ora iso darani kafir. Mulane Nabi tetap jawab, ya wa insana wa insana kok senajan tau zina tau maling, Nabi tetap jawab
Tapi bukan berarti Nabi melegalkan zina. Zina tetap punya hukum independen. Hukum zina tetap haram. Tapi la ilaha illallah juga gak bisa dihapus dengan zina. Paham ya? Artinya tetap potensi masuk swarga. Biar kalau la ilaha ya wa inzana wa insaraka. Nabi wa inzana wa insaraka. Karena itu tadi sama-sama mandiri. Juga kalau ngene lho. Kowe mangan nate ora ono gunane nak bariku turu. Ya mangan tetep ono gunane turu ya ono gunane, sono gunane dhewe-dhewe. Pangeran sing nyatet dhewe-dhewe kira iso menafikan. Menafikan satu fungsi sosial atau fungsi hal tertentu ora iso menafekno mbek fungsi yang lain. Mane kula nu ora percaya teori suul khotimah sing koyo wong mursyid-mursyid itu ora percaya. Selain kadang ya rapati sinau ngalim ya tak pikir-pikir ngawur saja. Ndak ada begitu. Suul khotimah itu berlebihan. Wong nak ngamal soleh ora ngarah rugi. Misalnya aku ngamal soleh 80 tahun, bariku suul khotimah. Paling cara wong akeh, cara pangeran ya ora ono. Ngamal 80 tahun tetep ana catatan. Soal suul khotimah ana catatan dhewe, tetep ana catatan dhewe-dhewe, ora iso terus bilang semua hanya karena berakhir. Bangunnya kita malaikat kobong tuh. Itu tidak bisa begitu. Tetap ana catatan. Mulane Ibnu Abbas ketika ditanya apa menurut Anda suul khotimah dan suul mas, pokoknya masalah detail-detail itu aku ora tahu. Tapi ayatnya hadil ayat al-jami'ah asyadzah qala ta'ala fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Aku ora perlu komentar akeh tentang suul khotimah. Sing piye wae anggere ngamal elek senajan sithik ana catetane apik senajan sithik. Ya catetan. Titik itu tiga, kowe ora usah manismo. 80 tahun, jebule matine ning gedung biskop ning Lonteng. Padahal dhisik 80 tahun santri. 80 nak pancen malaikat itu profesional, misalnya 80 tahun santri ditulis tenang. Wah teh. Pas mati upyuk misalnya ditulis mau loro. Tapi kan di pandangan orang banyak tentu 80 tahun santri kok mati ini gerdu kan terus kesane suul khotimah. Tapi itu bohong semua. Kok tidak bohong gimana? Keyakinan kita manjabil hasanati falu asyur amsalihah. Berarti nak 80 tahun dekne nyai, ku ganjarane ping 10. Wa man jaa bisaati fala yuza ila mizah. Nah dekne pancen main upyuk mau loro berarti mau ditulis loro tenan kan? Berarti 2 banding 80. Tapi dasar menungso mental hasute luwih tinggi. Vonis suul khotimah luwih menarik. Timbang vonis dengan hitung-hitungan Quran tadi. Nak apik 1 banding 10, nak elek hanya ditulis 2. Kalau 2 ya 2, kalau 1 ya 1. Tapi wong wis goblok masa. Mental hasud kita lah, mental kedengkian kita lah yang lebih setuju teori suul khotimah. Buktinya apa? Gampang teorinya. Kalau orang itu bojomu atau anak, tentu kamu tidak berteori suul khotimah. Pengeran Jembar Sepurane. Dasar rodok musuh pisan, semangat. Ujung-ujungnya itu tetap kedengkian, semakin rusak tatanan tetap vonis itu kenapa? Kedengkian. Bunuh diri tetap bisa disepura, pokoknya kafir liyane sirik itu disepura. Cuma Nabi mau nyolati, memang dalam riwayat Nabi. Tapi ngongkon sahabatnya nyolati, Nabi ku yo aneh-aneh. Dadi wong diutang Nabi mau nyolati. Mana nganti diumumno halal iki halal. Ayo halal grembeng maksudnya nak apa tak halal. Rebutan Tegal meneh ada wong liya, rebutan Tegal adike ra iso nyepuro. Rebutan warisan tetep ra iso napa? Jadi Nabi yo aneh ngene. Mulane kadang ya bener yang sing Nabi ku di watak ngene iki. Nabi kan piye ketua geng, ketua top, wong top. Jadi cara ketua kebaikan itu kan Nabi, ketua hidayah itu kan Nabi. Di Nabi nak ana wong mati diutang. Nabi kan gak mungkin gawe ajaran ora nyaur apa-apa kan ora mungkin. Ya, sebagai Nabi gak mungkin gawe ajaran sesat ora nyaur apa-apa. Jadi beliau tetap menunjukkan nak wong diutang kudu nyaur. Tapi Nabi juga gak mungkin punya ajaran wong sing diutang mati kafir atau sing diutang itu mati suul khotimah. Dengan ditunjukkan Nabi tidak mau nyolati itu bahaya sekali karena nanti ada kesan orang itu suul khotimah. Makanya Nabi takut. Ya Rasulullah itu fulan mati-mati. Nah kan ono terkenal tukang nyatet wis ono mulai ono wong nguripe tukang utang ya Nabi tebrungu jenenge tokoh. Atau laporan. Lah kan iki ditakane. Wah, kira ngenten kesal kan Nabi mau kesal iki donyane entek. Ya wis ora usah nyolati. Kowe wis nyolati. Itu yang dalam hadis. Yang perlu dicatat Nabi tetap menyuruh sahabat-sahabat nyolati. Aku ora usah nyolati. Kowe wis sing sehingga semua ahli syarah hadis sepakat nyolati wong diutang itu tidak ada masalah. Cuma Nabi sebagai Nabi itu memang gak pantas mentoleransi kesalahan. Itu juga nih wong bunuh diri. Nah di sini ini bedanya. Tidak semua yang dilakukan Nabi itu menjadi uswah, teladan mutlak. Karena Nabi itu punya khususiyah. Nabi di perhitungan sesuatu yang rawan dikatakan wajib, Nabi tidak mau melaksanakan.
Masuk Nabi gak gelem azan. Lah di masalah tarawih kasusnya kayak ini persis. Qiyamul Lail itu baik di ijma' ulama baik. Jenenge Ramadan tetap kesunatannya Qiyamul Lail. Tapi Nabi tidak pernah ngimami di masjid. Bahkan pernah beliau sholat hanya 8 rakaat. Ini ditiru Muhammadiyah itu 8 rakaat, wakilan 6 rakaat sampai hari keempat. Hari kelima Nabi tidak pernah keluar. Ketika tidak pernah keluar, jamaah sudah membludak di masjid. Terus orang-orang paginya tanya, kata ya Rasulullah, apa engkau tidak tahu bahwa tadi malam banyak menunggu? Ya, saya tahu. Kenapa Nabi tidak keluar? Kalau saya selalu sholat malam dan imami di masjid, pasti nanti dikira wajib. Untuk menunjukkan tidak wajib, saya tidak akan melaksanakan itu. Dan itu Aisyah ketika dikonfirmasi. Nah, di sini terus menjadi kontroversi ketika makanya Umar ketika mengadakan tarawih berjamaah. Itu sahabat juga tidak janggal karena menangi Nabi juga pernah mengalami 4 hari melakukan di masjid. Tapi sahabat yang anti tarawih di masjid juga tidak janggal karena Nabi pada akhirnya hanya melakukan di rumah. Akan bahaya Nabi kalau tarawih berjamaah karena pasti menjadi wajib. Ora pantes kanjeng Nabi ngimami tarawih tanggane ra sawe. Sare tanggane lagi mangan sarimi tetep ra pantes. Kesane gak gelem makmum Nabi. Ya terima Habib Solikin bener urusan itu. Jadi pentingnya kiai sentral itu mulane kiai, makanya saya sendiri itu tiap Ramadan kalau saya tarawih telu dan itu saya sengaja. Jangan sampai sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib. Tapi nak ulama dan para ulama ra oleh tarawih. Jadi termasuk tugasnya ulama adalah berani meninggalkan sesuatu yang tidak wajib di depan umum. Menurut tambahan di depan umum. Sekali ulama istiqomah jamaah terus itu buruk bagi umatnya. Karena kesannya jamaah istiqomah wajib. Itu tidak boleh. Meskipun tidak jamaah bukan berarti tidak baik, terus kelon terus ya lah. Ya tetap mutolak apa. Ya memang begitu, memang mulai dulu Nabi begitu. Nabi itu saking kepinginnya dengan Kiai Mansur bin Roro. Nabi itu saking kepinginnya barang rawajib tetap rawajib. Menurutku parah tenan, sampean ada hati-hati sih parah. Misalnya poso-poso, sahabat do poso, padahal ini perjalanan. Itu Nabi itu aftiru, kayak saya ini muka. Ketika sahabat gak gelem muka, nyuwun garwani banyu diombe di depan umum. Hanya sahabat para khasubil iftar.